Ayat yang ke-6, 4 sampai ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada rantinya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagimu. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain tua, kain dan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari kain tua, kain muda, kain kirmisi dan lainan halus yang dipintal benangnya buatan tangan sempurna. Saudara, kita melihat bagaimana pasal 28 mengatur tentang pakaian. Pakaian seorang imam, Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam-imam. Kalau kita bicara imam, maka seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam perjanjian baru, bahwa setiap kita orang percaya, saudaraku, setiap kita orang percaya, kita adalah imamat-imamat yang rajani. Amin, saudara ya. Jadi kita mesti tahu dulu sebelum kita membahas ini, bahwa karena kalau kita tidak mengerti hal yang seperti, maka nanti kita akan susah, saudaraku, menangkapnya, kita susah mengartikannya ya. Kita akan berpikir tentang imam-imam yang zaman dahulu kala. Tapi kalau kita bicara imamat, ya imam, saudara, maka sekali lagi saya katakan bahwa setiap kita sebagai orang percaya, benar status kita adalah anak Tuhan, benar status kita adalah orang percaya, benar kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kita juga disebut sebagai gembala, sebagai domba-dombanya Allah. Kita juga disebut sebagai biji mata Allah. Tetapi banyak sekali gelar, banyak sekali jabatan yang Tuhan berikan sama kita. Dan salah satunya adalah kita ini adalah imamat-imamat. Ada amin, saudara ya. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita melihat hal ini, maka kemudian saudara, bahwa imamat itu atau imam itu memiliki pakaian yang khusus. Imam itu memiliki pakaian yang khusus, tidak sembarangan. Dan kalau saudara melihat dalam ayat-ayat ini, Bapak saudara, inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ya saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan, untuk itulah harus mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lainan halus. Benang-benang ini, saudaraku, ya benang-benang yang berbahan emas, benang yang berwarna ungu tua, ungu muda, ya benang yang putih, semua digabung jadi satu, saudaraku. Lalu kemudian ditenun. Ya sudah, jadi pakaian seperti itulah yang dipakai sama seorang imam. Dan kalau kita melihat warna-warna atau bahan-bahan inilah yang menjadi gambaran dari apa yang harusnya ada dalam diri seorang imam. Yang pertama, kalau saudara melihat pada ayatnya yang keempat, ada ayat yang kelima, haruslah mereka mengambil emas, ya saudara. Ada bahan emas, ada unsur emas di dalam kain, di dalam bahan bajunya seorang imam. Apa itu emas? Emas itu bicara tentang kemuliaan Allah. Amin, saudara ya. Emas itu bicara tentang kemuliaan Allah, bahwa seorang imam harus ada kemuliaan Allah dalam hidupnya. Bisa bilang amin, saudara. Seorang imam itu harus ada kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah itu harus nampak dalam kehidupannya. Itulah seorang imam yang digambarkan dengan warna emas. Kalau saudara melihat lagi, saudaraku, warna apa? Kain ungu tua, saudara. Apa itu kain ungu tua? Kain ungu, saudara, seringkali identik dengan raja, ya. Dengan raja. Kerajaan itu digambarkan dengan kain ungu tua, saudaraku. Ya. Kemuliaan raja, saudara, otoritas raja itu harus ada dalam diri seorang anak Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan. Otoritas, bicara tentang otoritas, ya saudara. Itu yang emas itu bicara tentang kemuliaan Allah, saudara, hadirat Allah, saudara. Itu harus ada dalam diri seorang percaya, dalam diri seorang anak Tuhan,
terlebih sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi kemudian bicara tentang ungu tua. Ungu tua itu bicara tentang otoritas, ya, tentang kerajaan, tentang wibawa, saudaraku. Inilah bicara tentang warna ungu. Tapi kalau saudara membaca juga, saudara melihat selanjutnya pada ayat yang kelima, ya, ada kain ungu muda. Ya, tadi bicara emas, kain ungu tua, ya saudara, ini bicara tentang kemuliaan Allah, bicara tentang kemuliaan Raja, ya saudara, ke otoritas, saudaraku, bicara tentang wibawa, ya. Tetapi hal yang ketiga, saudaraku, hal yang selanjutnya kita melihat Bapak Ibu adalah kain ungu muda. Kain ungu muda ini bicara apa? Kerendahan hati. Bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus di dalamnya ada yang namanya kerendahan hati. Ada amin, saudara. Dia punya otoritas benar, dia punya kemuliaan Allah benar, tapi di sisi yang lain dia tetap harus menjaga kerendahan hatinya. Ada amin, saudara. Dia nggak boleh menjadi orang yang congkak, orang yang sombong, menjadi orang yang tinggian. Bicara kain ungu muda itu bicara tentang sesuatu yang diturunkan gitu. Ungu tua itu kemuliaan Raja, tapi ungu muda, saudara, ini bicara tentang sesuatu yang diturunkan warnanya. Dalam diri kita benar ada kemuliaan Allah, tetapi jangan pakai kemuliaan Allah untuk sebuah kesombongan. Ada amin, saudara. Benar dalam diri kita ada otoritas Raja, ada kemuliaan Raja, ada otoritas, tapi jangan pakai itu untuk sesuatu yang semena-mena. Jangan pakai itu untuk menekan, untuk menghajar, untuk menghancurkan. Karena pakaian seorang imam bukan cuma bicara emas, bukan bicara tentang kain ungu tua, tapi juga bicara tentang pakaian imam itu juga di dalamnya ada kain ungu muda. Itu bicara tentang kerendahan hati. Apa itu bicara kerendahan hati? Seorang imam juga masih harus mau dinasihati. Seorang imam juga harus mau yang namanya ada penundukan diri di dalamnya. Ada amin, saudara. Ini bicara tentang kain ungu muda. Karena seringkali mentang-mentang kita punya kemuliaan Allah, mentang-mentang kita punya kemuliaan Raja, otoritas, kita punya jabatan, saudara, maka seringkali kain ungu mudanya nggak kelihatan lagi. Kain ungu mudanya ini sudah hilang, saudara. Kita ngerasa nggak butuh kain ungu muda, padahal itu adalah bagian yang harus ada. Seperti halnya benang emas itu harus ada, seperti halnya benang kain ungu tua itu harus ada. Demikian pula kain ungu atau benang kain ungu muda itu juga harus ada. Saya dan saudara punya kemuliaan Allah. Saya dan saudara punya kemuliaan Raja, punya otoritas. Tapi ingat, kain ungu muda juga harus ada dalam diri saya dan saudara. Kerendahan hati juga harus ada. Masih ada yang namanya penundukan diri. Masih ada yang namanya mau dibentuk sama firman. Karena seringkali, saudaraku, ya, maaf nih saudara, kadang-kala kita sudah ngerti firman, kita sudah merasa pelajari pelayan Tuhan, kita dipakai sama Tuhan secara luar biasa, kita sudah nggak mau dengar lagi orang lain bicara. Kita seringkali udah nggak mau dengar lagi orang lain yang berkhotbah. Harusnya saya yang berkhotbah, harusnya cuma saya yang berkhotbah. Kenapa? Karena saya lebih tinggi dari saudara, ngerasanya begitu. Saya lebih ngerti firman daripada saudara. Saya lebih jabatan saya lebih tinggi daripada saudara. Sehingga apa? Saya nggak mau lagi dengar firman Tuhan dari saudara. Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Harus saya, cuman saya. Nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena kalau ada saya, orang lain nggak layak. Nggak boleh, nggak bisa. Ada amin? Nggak boleh. Cuman saya yang harus sampai. Kenapa? Karena otoritas Allah itu ada sama saya. Nggak bisa. Firman Tuhan mengatakan sendiri, roh nabi itu tunduk pada nabi. Ada amin, saudara? Ya. Artinya apa? Ketika seseorang dipercayakan sama Tuhan, maka dia punya otoritas yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan saya, dengan segala macam jabatan yang ada pada saya harus tunduk, saya harus mau dengar.
Karena saat itu Tuhan sedang menunjuk seseorang untuk menyampaikan firman-Nya buat kita. Ada amin, saudara. Ini yang harus kita ngerti nih. Karena saya melihat ada banyak orang-orang yang ampun, saudara. Kalau pengajarannya nggak sama saya, berbeda, saya nggak mau dengar. Selama itu pengajarannya benar, didengar. Tapi kalau itu pengajaran sesat, jangan didengar. Ada amin, saudara. Kalau pengajarannya sesat, jangan didengar. Tapi selama itu pengajarannya benar, tapi cuma karena beda prinsip sama kita, dengar. Saya kalau turun ke daerah kadang-kadang suka bingung, saudara. Ini ada blog ini, pengajaran ini ada pengajaran yang begini. Yang ini nggak mau gabung sama ini, kenapa? Karena yang ini ngerasa tingkatannya rendah. Aduh, pusing. Nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Ini nih yang saya mau tekankan. Kain ungu muda ini harus ada sama kita. Benar, kain emas itu nongol, ya. Istilah orang Cirebonnya kerlap-kerlip, saudara, ya. Kerlap-kerlip dia, menyilaukan mata, betul, hebat. Kain ungu tua juga, waduh, saudara, kagum kita kalau melihat ada kain bagus, saudara, kain ungu tua itu bagus. Kenapa? Karena memang itu melambangkan kemewahan kerajaan gitu, kedaulatan, ya seperti itulah. Betul, saudara, ada dalam diri kita yang namanya saya memiliki itu. Maaf nih saudara, saya kalau turun ke daerah saya cengenges, tapi orang nggak hargain saya. Saya mah biasa-biasa aja, tapi nggak tahu orang takut kalau dekat sama saya nggak ngerti juga. Orang kalau mau ngobrol sama saya nggak berani, sudah. Orang pengen ngobrol sama saya, nggak tahu tuh apa muka saya serentak apa ya, saudara ya. Orang kalau misalnya ngubungin nggak berani sama saya, ngubunginnya orang lain di sekitar saya. Saya kumlah apa. Maksud saya, kita punya itu, saudara punya itu. Ada apa yang saudara punya? Kita punya yang namanya kemuliaan raja itu ada sama kita, otoritas itu ada sama kita. Tapi ingat, kain ungu muda juga harus ada sama kita. Kerendahan hati itu juga harus ada sama kita. Nanti akhirnya kalau kain ungu muda itu nggak ada sama kita, kita jadi orang yang sombong, kita jadi orang yang congkak, kita orang yang jadi tinggi hati, kita jadi orang yang lupa diri. Kita jadi orang yang jadi akhirnya kita suka menyalahgunakan otoritas yang Allah berikan. Kalau apa? Kalau kain ungu muda itu nggak cukup sampai di situ tuh, saudara. Seorang imam bukan cuma tentang kain ungu tua, emas, benang emas, kain ungu muda, tapi kalau sudah baca selanjutnya, saudaraku, ada apa? Kain kirmisi dan lenan halus. Apa ini kain kirmisi? Kirmisi itu merah warnanya. Kirmisi itu merah warnanya. Dan kalau kita bicara tentang merah, maka merah itu bicara tentang darah, ya. Bicara tentang darah, maka bicara tentang korban. Bahwa seorang imam, saudara, benar ada kemuliaan Allah, benar ada kemuliaan raja, ada otoritas, benar diajar tentang kerendahan hati, tapi juga seorang imam diajar juga tentang hal yang selanjutnya. Apa itu, saudara? Bicara tentang kirmisi, merah kirmisi. Itu bicara tentang korban, pengorbanan. Bahwa seorang imam itu harus tahu yang namanya tahu berkorban. Bicara korban ini banyak hal, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban persembahan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa cuma menekankan tentang korban perasaan, tapi korban yang lain kita nggak mau tahu. Kita juga nggak bisa bicara tentang korban uang. Kalau korban uang bicara maibul kita. Ya, kalau ada butuh apa-apa gereja, bel saya. Ada orang yang seperti itu. Tapi kalau bicara tentang korban perasaan, awas. Jangan ganggu perasaan saya. Jangan coba sentuh perasaan saya. Kalau korban yang lain boleh, sok. Berapa baik? Gereja pengen beli apa? Gereja butuh apa? Sok, kasih tahu saya. Tapi aja ganggu perasaan. Gak bisa.
Bicara korban itu banyak hal, baik korban persembahan, baik korban perasaan, korban waktu, banyak. Ini merah. Dari warna imam aja nih saudara, ini panjang ceritanya. Ini bukan cuma buat rame-ramean. Ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu tua, ungu muda, ada warna merah, bukan supaya meriah semarak, bukan. Karena itu ada arti. Bahwa seorang imam itu harus ada tanda warna merah juga dalam pakaian. Seorang imam itu harus tahu yang namanya berkorban. Sekali lagi, korban itu bicara banyak hal dari A sampai Z. Korban itu jangan cuma bicara dari A sampai K. Enggak. Ada L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y. Sampai tuntas. Kita nggak bisa menekankan seperti yang tadi. Saudaraku, aduh, korban perasaan mah jagonya saya. Tapi kalau sudah korban uang, nggak bisa saya. Namanya korban, saudara. Namanya ini korban. Korban tuh sesuatu yang nggak enak. Korban tuh sesuatu yang tidak menyenangkan. Korban tuh sesuatu yang dalam tanda kutip, ya, secara mata, secara daging, secara jasmani, itu merugikan, itu menyakitkan, itu sesuatu yang diambil gitu. Nggak enak. Konotasi daripada korban itu sesuatu yang nggak enak. Tapi seorang imam, dia nggak boleh, harus ada warna merah itu di pakaian. Kalau saudara nggak mau ada warna merah di pakaian saudara, maaf, nggak bisa kita jadi imam. Belum bisa, belum pantas kita jadi imam. Kita bilang begini, tapi soalnya saya ini perasaannya halus, karena saya dididik sama makhluk halus. Nggak peduli. Saya pernah bilang, saya itu ada perasaannya halus pisan. Tapi disitulah Tuhan proses saya. Kenapa? Karena memang pakaian imam itu harus ada warna merah di dalam. Nggak boleh waktu saya ngelihat warna merah lalu saya anti warna merah. Ngomong teman ngomong. Nanti kita gagal jadi seorang imam. Kalau apa? Kalau nggak mau tahu tentang korban, nggak mau tahu ngerti tentang korban, nanti kita gagal. Nanti kita akan kecewa di tengah jalan. Kita akan marah. Waktu orang ganggu kita, waktu kita sudah melayani Tuhan, saudara, waktu kita sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, lalu orang ada komentar, blenak, blesak pelayanannya. Itu korban, saudara. Ada amin? Kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, ada orang komentar yang negatif sama kita. Lalu kita bilang setan ya, kita harus pelayannya, mau maling. Maaf nih saudara, seorang imam menghadapi yang namanya hal-hal seperti itu. Dan kalau saudara nggak mau tahu tentang warna merah, di pakaian saudara nggak ada warna merah, nggak mau ada warna merah, ya sudah, mutung saudara. Saudara bilang, belangka pelayanan maning, sirah ya. Iya dong. Sudah ngerjain ini, sudah ngerjain itu, ada apa yang diomonginnya, ada apa yang digosipinnya, ada apa yang difitnah. Gampang jadi pelayan Tuhan, gampang jadi seorang imam, nggak gampang. Karena memang warna merah itu harus melekat. Bukan cuma satu benang. Bayangkan, merah, ungu tua, ungu muda, saudaraku, emas. Ya, kirmisi 5 ini saudara, 5 ya kalau nggak salah. Ini dipintal jadi satu. Artinya apa? Udah menyatu tuh, udah menyatu. Nggak bisa diambil lagi. Karena ini bagian yang sudah disatukan. Ada kemuliaan Allah yang nggak bisa dipisahkan, benar. Ada kemuliaan raja yang tidak bisa dipisahkan, otoritas. Ada yang namanya kain ungu muda yang tidak bisa dipisahkan. Tapi juga ada warna merah yang tidak bisa dipisahkan. Sama bagian yang terakhir, apa itu saudara? Lenan halus. Apa itu lenan halus? Bicara tentang kesucian. Ini juga bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Nggak cuma kita tahu berkorban.
Ayo sok, mau apa? Tuhan pengen apa? Sok, ya. Mau duit, ayo. Mau pelayanan, ayo. Mau perasaan, ayo. Tapi urusan kesucian kita nggak jaga. Hidup kotor. Luar biasa ya. Pakaian imam ini, warna pakaian ini luar biasa sekarang. Harusnya yang disampaikan di tengah-tengah hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau firman ini datang buat saya dan saudara. Amin. Karena di hadapan kita, di hadapan Tuhan, kita ini dipandang sebagai imam-imamnya Tuhan. Sehingga firman ini harus datang sama kita. Karena yang tadi saya katakan, imamat yang rajani itulah saya dan saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka saat itu juga lah ada sebuah predikat baru yang Tuhan berikan sama saya dan saudara. Apa itu? Imamat yang raja. Yang firman Tuhan katakan, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah sendiri. Tolong kita sudah, supaya ya hal ini supaya kita ngerti gitu. Kita nggak cuma menekankan, kita di anak wibawa Allah, kira macam-macam ya. Kita anak wibawa raja, ada otoritas. Kita ngomong apa jadi benar. Hati-hati dengan mulut saudara, karena perkataan saudara itu bisa jadi kenyataan. Ya, kira tak doa anak bangkrut bisa jadi bangkrut saudara. Makanya jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kira macam-macam, geling kira melawan kita. Benar bisa geling orang itu. Karena perkataan kita punya otoritas. Amin, saudara. Makanya jangan sembarangan gitu. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ngancem-ngancemin, bukan untuk intimidasi orang. Perkataan kita tuh nggak boleh. Mentang-mentang kita punya otoritas, ya perkataan kita ada kuasa, lalu kita ngancem-ngancem orang, intimidasi orang. Ya, tak doa jadi kodok gitu ya. Jangan, saudara. Ya, perkataan kita untuk memberkati, amin saudara. Perkataan kita untuk menguatkan, perkataan kita untuk membangun orang, bukan untuk ngancem-ngancem, untuk intimidasi, nakutin orang. Harusnya ada lagi saudara bicara tentang baju effort. Ya. Sedikit saja kita masuk di baju effort langsung saudara. Nggak usah dibaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-berapa, itu 20 berapa. Nggak usah dibaca, waktu yang cukup. Ya. Seorang imam juga seorang imam harus pakai baju efod. Ada tutup dada. Di baju efod itu salah satu bagian yang harus ada adalah tutup dada. Ya, tutup dada ini dibuat dari 12 permata, batu permata, ya. Dan di sini juga ada batu krisopras, ya. Ada batu krisopras. Ini ditulis batu krisopras ada 2, saudara, di sini, ya. Ini bicara tentang sesuatu yang menjadi dipikul di atas pundak seorang imam. Ini bicara tentang ada di dada, di hatinya seorang imam. Apa itu, saudara? Itu semuanya bicara tentang nama-nama orang Israel, ya. Nama-nama anak daripada Israel, ya. Benyamin, Yehuda, semuanya. Di sini 6 ditulis, ya saudara. Batu krisopras. Di sini juga batu krisopras. Ini 6 nama, ini 6 nama. Nah di sini saudaraku ada tutup dada. Tutup dada ini kalau sudah baca dari 12 permata, ya. Tiap permata itu ditulis satu nama anak Israel. Satu Benyamin, siapa yang pertama itu siapa sih? Ruben, ya saudara. Semua ditulis 12. Artinya apa? Seorang imam punya tanggung jawab. Seorang imam nggak boleh nggak ada tutup dada. Seorang imam harus ada tutup dada. Dan di dadanya itu, ditutup dadanya itu ada nama-nama yang ada di hatinya, yang melekat di hatinya, untuk dia bawa ketika dia masuk di hadirat Tuhan. Nama-nama ini selalu dibawa kepada Tuhan. Nama-nama ini jadi syafaat. Ada amin. Nama-nama ini jadi doa syafaat yang disampaikan tiap kali dia datang sama Tuhan. Nama ini ada, disampaikan kepada Tuhan. Nggak ada tutup dada. Nggak boleh. Artinya yang Tuhan mau bilang sama kita, tiap-tiap kita ini
harus punya tanggung jawab minimal satu nama yang kita bawa kepada Tuhan. Ada amin saudara? Ada satu nama yang kita bawa tiap kali kita datang sama Tuhan. Nama ini kita bawa sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita bersyafaat buat nama ini, buat keselamatan. Minimal satu nama, nggak boleh nggak ada, nggak boleh nggak ada satu nama yang kita bawa, nggak boleh nggak sampai nggak ada, harus ada satu minimal. Dan dikatakan ada di sini Krisopras, artinya apa? Itu di atas pundak daripada seorang imam. Itu menjadi tanggung jawab dari seorang. Adakah nama-nama itu masih ada sama kita? Nama papa, nama mama, nama suami, nama istri mungkin, nama anak, atau keluarga kita sudah diselamatkan. Tapi ada nama yang lain yang sedang kita gumuli. Kita lagi bawa, tiap kali kita datang sama Tuhan, nama ini kita bawa. Kita bersyafaat buat nama ini. Saya nggak tahu, saudara, siapa nama yang masih ada di hati saudara. Saya mau cerita sedikit, waktunya dengan cukup, cuma nggak apa-apa, sedikit aja. Kemarin ada kawan saya datang. Kawan sekolah kita. Ya. Dia sempat jadi gembala di Kelapa Gading. Punya pelayanan bagus di Kelapa Gading. Jemaatnya cukup banyak, ya 50 lebih kan, banyak saudara di Jakarta. Cuman karena satu hal kemudian berantakan. Bukan cuma pelayanan yang berantakan, rumah tangganya berantakan. Dia lari sama orang. Muter-muter. Dan berapa bulan lalu, bulan kemarin dia datang. Berapa tahun lalu dia pernah datang ke sini. Saya tampung. Lalu bagaimana saya akurin lagi sama istrinya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Dia sih ngebela diri, jadi saya terima lagi. Versinya dia yang dia sampaikan. Lalu kemudian ya sudah saya cuma bilang sama dia, kita tuh pelayan Tuhan. Kita tuh pelayan Tuhan. Kalau ini dibelek, daging kita dibelek, darah kita tuh darah pelayan Tuhan. Jadi saya cuma bilang sama dia, nggak boleh kita tinggalin pelayanan. Karena dia udah nggak jelas, sudah nanti nge-Grab, Gojek kayak gitu kan. Hamba Tuhan punya pelayanan, Gojek, ampun ya. Dia lari dari Bali, ceritanya dia mau bertobat gitu. Tadinya dia tinggal di Bali, naik motor dari Bali sudah, Honda Beat dari Bali, ya, hebat temannya. Jadi saya tampung, ya bukan ditampung sih, ada hamba Tuhan yang tampung dia. Lalu kemudian ya udah, saya bilang udah, kamu tenangin diri dulu, ya, kamu ya tenangin diri dulu. Udah kan selama ini kan kamu kan kayak dibelas kasihanin sama orang gitu, dikasih makan, dikasih duit, yang kayak gitu kan gak enak ya saudara. Ya hidup kayak gitu tuh gak enak, maksudnya jadi kayak harga diri kita tuh jadi gak ada kalau hidup kita cuma dibantu orang. Jadi saya bilang udah dah, bantu aja di Setro. Saya bilang ya saya gaji kamu di Setro, tapi saya nggak tempatin kamu di Setro. Saya cuma bilang sama dia, kalau saya tempatin kamu di Setro, ya ini cuma sementara. Buat kamu tenang dulu, ada duit, kamu bisa berpikir jernih. Kalau saya tempatin kamu di Setro, waduh saya berdosa sama Tuhan. Karena kamu tuh bukan di Setro, tempatnya kamu bukan di Setro. Ya Sisil juga bantu saya, tapi bukan buat di Setro, enggak. Dia nggak Tuhan. Ya. Cuma buat belajar aja, berkarya seperti itu. Saya berdosa kalau taruh dia dan taruh Sisil di Setro buat enggak. Ya bukan pekerjaan itu hina, enggak saudara. Tapi maksud saya mereka adalah orang-orang yang dikhususkan panggilan Tuhan gitu buat melayani itu. Ya berapa lama udah kerja baik-baik ya, udah rajin, orangnya juga bagus gitu. Nggak tahu bagaimana sudah rupanya
dia bohongin saja gitu. Rupanya ceweknya ngejar lagi ke Cirebon, jadi kumat lagi, itu anak dua, yang satu dia cerita sendiri, yang satu pernah pengen bunuh diri, anak yang kedua juga pengen bunuh diri. Pelayanan rusak, jemaat bubar. Tapi saya nggak tahu, saya kesel banget sama dia, kurang ajar. Saya bilang memang bandit, saya bilang sama beberapa orang bajingan. Maaf, saya sudah nggak kuat. Saya mau tolongin dia, saya mau angkat dia. Dia udah bilang, kira-kira saya bisa pelayan. Ya nanti kamu di sini dulu, nanti saya siapin kamu pelayanan. Karena memang kamu harus pelayan. Waduh, sudah. Baru cuma berapa minggu, udah kumat lagi. Orang mah yang kalau kayak gitu tuh tahan dulu kayak 1 bulan, 2 bulan. Ya kan kalau orang pura-pura tuh saudara, ya kalau orang pura-pura terdalam dikit. Memang yang namanya berpura-pura jadi baik itu nggak bisa, susah. Dan udah, ya saya bilang udah terserah kamu, ya terserah kamu bawa gimana, pokoknya gaji kamu saya bayar. Udah kamu pergi. Ini nggak ngerti, saya di hati saya Tuhan kayak taruh itu namanya. Saya cuma bilang Tuhan kejar dia, kasihan. Tuhan mau pukul dia, tapi selamatkan dia. Selamatkan, kasihan. Maksud saya, kalau saya lihat dari pasal 28 ini, ternyata seorang imam itu memang harus ada di dadanya tuh, di hatinya tuh, ada nama-nama yang harus dia bawa terus sama Tuhan. Ketika dia masuk hadirat Tuhan, ada nama ini yang dia bawa, dia serukan, dia sebutkan. Biarlah nama-nama itu masih ada sama saya dan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, kalau keluarga saudara sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tapi mungkin ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati saudara, tetangga kah, atau orang yang sudah mengecewakan saudara, atau ada orang yang sudah bikin sakit hati saudara, tapi ternyata Tuhan taruh nama itu loh sama kita. Mungkin ya saudara, bawa itu saudara, bawa itu. Karena Tuhan senang, ya Tuhan berkenan sama kita. Kalau kita belajar, itu yang namanya kerendahan hati, penundukan diri. Kita nggak suka, saya juga, aduh sebel bisa, aduh enak, bukan sebel lagi, enak, pengen muntah gitu. Saya blok nomor teleponnya, WA-nya dia saya blok. Tapi nggak tahu tuh, Tuhan kayak nama itu di hati saya, supaya saya bisa bawa nama itu. Ya, saya nggak tahu siapa yang bawa nama dia kepada Tuhan, siapa yang masih doain dia. Mungkin orang tuanya. Biarlah kita masih melakukan itu, saudara. Dan Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Mari kita menyapa.